kemarin itu udah sampai infeksi. Memang kalau harumnya itu lumayan harum, Harum apa ya? Aromanya atau apa ya? harum mayat. Namaku Sawirin, umur sekarang 39 tahun. Kronologi kejadiannya, saya dulu tahun 2016 bulan 4 tanggal 22 saya ke ladang. Memang ladang itu tanamannya pohon melinjo. Ada orang datang, dia minta tolong ke saya untuk memetik melinjo dan daunnya, daun yang muda. Saya naik memetik melinjo, pas turun itulah kayu yang saya pijak itu yang patah, makanya saya langsung jatuh ke bawah. Itu kira-kira ketinggian berapa meter itu? Ketinggiannya itu 4,5 meter. 4,5 meter ya? Iya. Nah, itu keadaan jatuhnya itu apanya dulu? Apa atau langsung kaki dulu atau gimana? Posisi jatuhnya di bumi, yang pertama menyentuh itu pantat. Jadi jatuhnya duduk. Karena jatuhnya duduk, ada orang yang di dekat ladang itu, ada orang yang mendengar jatuh, suara jatuh gitu kan. Orang itu langsung mendatangi dan mencari dan menemukan saya sudah terjatuh, sudah tergeletak. Pada waktu saya terjatuh di bawah, saya masih sadar. Kalau boleh tahu sakitnya kayak apa itu? Kalau yang jelas, saya kan pas jatuh di bawah duduk, saya langsung berdiri bisa, tapi melangkah itu yang tidak bisa. Makanya saya terus merebahkan tubuh lagi. Terus ada orang yang mendengar, terus saya digotong sama orang itu. Orang yang menggotong saya itu 3 orang, digotong ke rumah dia. Terus dia pun menelpon istri dan saudara-saudara saya. Pas kebetulan istri saya kan guru, dia masih di sekolah. Pas kebetulan pas telepon, pas dia di jalan, makanya sampai di rumah dia langsung ke ladang kami kan, ibaratnya menjenguk saya. Terus sudah sampai ke ladang, langsung dicari mobil dan dapat mobil. Itu bisa dibilang istri saya kan seorang guru, yang punya mobil itu dulu adalah mantan muridnya waktu di SMK. Dialah yang mengantar ke rumah sakit. Pertama ke rumah sakit itu rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu melahirkan kan. Itu di ronsen, udah dapat hasilnya ronsen, itu adalah lumbar belakang, tulang belakang saya patah. Ada 2 yang patah, yaitu lumbar 6 dan lumbar 5 dan lumbar 6 yang patah. Makanya langsung kami di transit ke rumah sakit umum, karena di situ memang rumah sakit ibu dan anak, yaitu rumah sakit untuk melahirkan, jadi tidak menyanggupi. Makanya langsung dioper ke rumah sakit umum. Di sana langsung ditangani sama dokter ortopedi. Dan memang dokter itu belum langsung, karena masih panjang, ibaratnya penelitiannya itu masih panjang baru operasinya. Ibaratnya sakitnya itu bagaimana, itu baru dokter itu berani.
yaitu salah satunya harus foto ronsen MRI kan gitu. Itu untuk khusus untuk tulang belakang. Sementara di rumah sakit umum belum ada ronsen MRI. Yang ada yaitu di Rumah Sakit Ibnu Sina, rumah sakit mana lagi ya, rumah sakit Awal Bros, kalau nggak salah Pekanbaru yang ada MRI itu ada 3 rumah sakit. Makanya kami pun masih menunggu, karena dokter pun nggak mau gegabah langsung operasi kayak gitu. Jadi saya masih dalam perawatan. Yaitu perawatannya itu memang saya cukup lama baru saya mendapatkan operasi untuk memasang pen. Itu kurang lebih 3 tahun baru saya dioperasi. Kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun baru dioperasi. Dan ini di tahun 2020 ini, bulan 7 ini adalah saya habis operasi itu sudah berjalan 7 bulan, karena saya operasi tanggal 22 bulan 12 tahun 2019. Itu bagian apa yang dioperasi? Tulang belakang Sini ya, yang iya. panjang itu. Tulang belakang yang dioperasi itu, yang dipasang pen itu di lumbarnya. Itu patah atau? Ya patah. Karena patah lumbar itulah makanya saraf terjepit. Jadi itu kira-kira berapa lama itu dokter memvonis bisa seperti ini? Iya, kalau sampai sembuhnya dokter juga nggak berani menjanjikan. Yang jelas kita semua, saya sebagai pasien dan dokter juga harus ibaratnya sama-sama kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Bagaimana hasilnya nanti, yang penting kita berusaha gimana pun. Yang jelas saya habis operasi ini selama 7 bulan ini, saya 1 minggu 2 kali yaitu untuk menjalani fisioterapi. 1 minggu 2 kali. Dan untuk kontrol ke dokter itu terserah saya, mau seminggu sekali bisa, 2 minggu sekali bisa, 3 minggu sekali bisa, sebulan sekali pun bisa. Ini udah berapa lama mengidap penyakit seperti ini? Kurang lebih tahun 2016 bulan 4 tanggal 22 hitung sampai sekarang 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Mau 5 tahun ya? Mau 5 tahun memang. 4 tahun 3 bulan. Sehari-hari ini ngapain aja? Ya, yang jelas kalau kegiatan sehari-hari di rumah selain duduk juga berbaring, karena dengan adanya saraf terjepit ini masih ada tambahan penyakit lain, ya banyak tambahan penyakit lainnya, yaitu dekubitus. Apa itu? Ternyata apa? Dekubitus itu adalah luka di pantat pas di persendian antara kaki dan tulang belakang. Itu luka, itu sampai infeksi, itu memang lebih lama. Karena itu kalau apalagi itu dekubitus itu sudah sampai infeksi. Kalau udah kemarin itu udah sampai infeksi, memang kalau harumnya itu lumayan harum. Harum apa ya? Aromanya atau apa ya? Harum mayat. Harum apa? Harum mayat, harum bangkai. Itu lantaran itu dekubitus itu kan luka di pantat itu karena sampai infeksi. Karena itu dekubitus datang itu
setelah setahun setelah jatuh. Berarti tahun 2017 mulai ada bekubitus. Oh, berarti setelah jatuh ini baru timbul. Berarti Iya. setelah apa ya? Bisa penyakit yang punggung ini reda, tulang penyakit susulan ya? Ya ibaratnya penyakit komplikasinya Iya, berarti kan setelah apa tulang belakang ini patah reda, belum reda, belum reda ya? belum, Oh, berarti itu masih belum diapa-apakan tulangnya. nah. Itu udah ada komplikasinya, yaitu bekubitus. Bekubitus yaitu karena itu tulangnya itu dan daging itu saling bergerak, makanya dia mudah lagi lecet, mudah bengkak. Itu keluar aroma, mohon maaf, ini aroma bangkainya dari mana timbulnya? Ya dari karena infeksi itu. Udah karena infeksi gesekan Iya. tadi ya? Iya. Karena infeksi itu jadi bisa tumbuh ke berbagai tempat. Kalau nggak salah itu sampai 7 tempat. Ibaratnya luka membusuknya itu sampai 7 tempat. Jarutan tubuh. Iya, di tubuh, terutama di daerah paha. Jadi singkat cerita ini, kalau mohon maaf kalau mau mandi atau Ya, air besar itu gimana? kalau mandi buang air besar, buang air kecil di tempat tidur. Di tempat tidur itulah saya sholat, saya makan, saya tidur, saya BAB, saya BAK. Di situ tempatnya. Tidur itu ya? Iya, di Udah situ. dirancang khusus tempat tidurnya? Ya, kalau dirancang sih tidak, cuman kebetulan adanya kan gitu, cuman dikasih kasur 2 tingkat gitu kan, lebih tinggi. Nanti setiap tiga hari sekali kasur diganti, maksudnya kasur yang dipakai itu dijemur. Jadi kasur baru. Iya, ganti kasur baru. Nah, udah 3 hari lagi dijemur lagi, ganti yang udah dijemur itu setiap 3 hari sekali. Tadi gini Om, kasih motivasi yang kasih informasi saya, motivasi. Ya kalau motivasi bagi yang normal sehat gitu kan, saya sih yang jelas kita harus rajin untuk selalu beribadah kepada Allah. Gimana pun sepandai-pandainya kita, kalau memang kita itu udah dapat jatah untuk mendapat musibah, pasti sehati-hati apapun pasti akan mendapatkan pasti. Karena itu saya juga, daripada saya nganggur gitu kan, nggak ada kegiatan, saya juga adalah sedikit-sedikit membuka ataupun membaca Al-Quran dan artinya. Itu ada di dalam surat 57 Al-Hadid ayat 22. Di situ dikatakan setiap musibah di bumi dan pada dirimu sendiri sudah tertulis sebelum kami menciptakannya, dan itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi apapun kita, entah nanti akan bahagia, entah kita akan kaya, apakah akan miskin, apakah akan mendapat musibah, semuanya itu sudah tertulis. Tapi memang kita sebagai manusia, ya paling tidak kita untuk hati-hati, jangan lupa untuk selalu beribadah. Dan memang saya katakan, walaupun kondisi saya kayak gini, saya tetap ibadah, saya laksanakan semampu saya, sebisa saya, gimana pun. Bagi teman-teman ataupun pemirsa semuanya di seluruh dunia ini, bahwa apapun musibah ataupun kesenangan yang kita dapatkan itu adalah dari perbuatan tangan kita sendiri.
seperti di dalam surat Asy-Syura, yaitu surat ke-43 ayat ke-30. Di situ mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yakfu an katsir, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Terus di ayat selanjutnya, di ayat ke-31-nya, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Artinya, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula penolong selain Allah. Makanya bagi pemirsa ataupun teman-teman semuanya, mulai dari sekarang, mulai dari diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri, rajin-rajinlah kita untuk mentelaah diri sendiri apa yang telah kita perbuat untuk hari esoknya. Mudah-mudahan ini bisa sebagai pematik untuk selalu berbuat baik dan untuk selalu beribadah, terutama untuk diri saya sendiri. Dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.